Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Anissa Daus. Saya mahasiswa Ahwal Aksasiyah semester 4 Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Zakat di Indonesia dengan pembahasan fokus kepada zakat dan lebih khususnya itu kepada zakat produktif. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, zakat ini dia memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, hal ini dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat, terkhususnya kita, masyarakat muslim, memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Nah, meskipun undang-undang di Indonesia itu tidak mewajibkan, seperti halnya diwajibkan pajak, tidak mewajibkan zakat, tetapi dalam pasal undang-undang tentang pengelolaan zakat, gubernur maupun bupati, dalam hal ini pemerintah daerah, mereka dapat mewajibkan zakat di daerah mereka, sehingga peraturan tentang membayar zakat atau kewajiban zakat ini dapat terlaksana dengan baik. Zakat produktif. Sejak zaman Rasulullah, masyarakat muslim terbiasa dengan sistem zakat konsumtif, di mana zakat konsumtif ini tidak membebankan si penerima zakat untuk mengelola dana zakat yang dia terima. Cara seperti inilah yang dinilai kurang efektif untuk kesejahteraan sang penerima zakat dalam jangka panjang. Maka timbullah zakat produktif. Apa zakat produktif ini? Teman-teman, zakat produktif ini itu lebih ke bagaimana mengelola dana zakat yang diterima. Jadi diproduktifkan dana zakat itu untuk usaha maupun untuk memutar perekonomian agar lebih efektif ke depannya, agar bisa menghasilkan keuntungan di jangka panjang. Nah, zakat produktif ini itu bisa dikelola oleh lembaga ataupun pemimpin atau bisa oleh si penerima zakat itu sendiri. Nah, zakat produktif ini hanya berlaku untuk zakat mal tetapi tidak untuk zakat fitrah. Dana zakat diperoleh dari muzaki. Ada beberapa syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat, yaitu yang pertama merdeka, yang kedua Islam, yang ketiga balik, yang keempat berakal, selanjutnya kondisi harta itu dapat berkembang, harta mencapai haul, kepemilikan harta secara utuh atau sempurna, mencapai 1 tahun, yaitu 1 tahun penuh dengan disyaratkan bagi zakat tanaman dan buah-buahan. Selanjutnya tidak ada hutang, dan yang terakhir lebih dari kebutuhan pokok. Selanjutnya macam-macam zakat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu zakat mal. Zakat mal adalah sebagian hasil kegiatan usaha yang menghasilkan laba maupun dari harta kekayaan dibagikan pada mustahik zakat apabila harta muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat telah mencapai haul dan nisab serta merupakan hasil pemotongan dari kebutuhan pokok. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada beberapa macam zakat mal. Yang pertama, zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat binatang ternak. Yang ketiga, zakat hasil pertanian. Yang keempat, zakat profesi, baik tenaga pemerintahan maupun swasta. Yang kelima, zakat perniagaan. Yang keenam, zakat rikas. Zakat rikas ini adalah harta terpendam atau penemuan gitu. Dan yang terakhir adalah zakat dari barang tambang. Macam zakat yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali setelah menunaikan puasa pada bulan Ramadan dalam sebulan penuh sebelum terlaksananya sholat Idul Fitri. Umumnya, zakat yang dikeluarkan dalam bentuk beras maupun makanan pokok lainnya. Sebagian terdapat pembayaran zakat dengan uang, tetapi kadarnya ini disesuaikan dengan harga takaran beras wajib zakat. Zakat fitrah inilah bersifat zakat konsumtif, berbeda dengan zakat produktif yang berpeluang besar untuk diproduktifkan atau dikelola dana zakatnya. Realisasi zakat di Indonesia dan negara muslim lainnya. Kita mulai dengan negara yang pertama, yaitu Malaysia.
Di Malaysia, zakat masih di bawah koordinasi pemerintah, tetapi pengelolaan dan pemberdayaan seutuhnya oleh lembaga swasta yang diberikan wewenang untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat ini. Pada tahun 1991 didirikan Badan Zakat Resmi, yaitu Pusat Penghimpun Zakat atau PPZ, dan masih ada badan pengumpul zakat resmi lainnya. Badan pengumpul zakat berada di setiap wilayah, dan setiap wilayah terdapat aturan hukum dan ketentuan berbeda tentang kadar dan sistem pengumpulan zakat. Wilayah-wilayah tersebut terdiri dari Malaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan. Pembayaran zakat pada lembaga zakat resmi dapat meringankan pembayaran pajak, sistem potong pajak, dan efek keringanan pada pajak. Itulah realisasi zakat di Malaysia. Selanjutnya, realisasi zakat di Arab Saudi. Di Arab Saudi sebelum tahun 1951 Masehi, zakat di Arab Saudi belum terdapat undang-undang yang mengatur. Hingga pada tahun itu, tepatnya pada tanggal 29 Juni tahun 1370 Hijriah atau 7 April 1951 Masehi, lahirlah keputusan raja atau Royal Count nomor 17-2-28-8634 tentang zakat syar'i, di mana zakat syar'i ini mewajibkan warga negara Arab Saudi untuk mengeluarkan zakat, sedangkan non-warga negara Arab Saudi dibebankan pajak. Nah, berdasarkan keputusan raja, zakat dikirim maksimal setengahnya pada pemerintah, pada Departemen Agama, sedangkan sisanya disalurkan oleh individu secara mandiri. Khusus bagi perusahaan, zakat seutuhnya dikirim ke Departemen Keuangan. Departemen Keuangan itu berwenang dalam menghimpun aspek kebijakan dan teknis, sedangkan dalam hal penyaluran sepenuhnya dalam kewenangan Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial. Realisasi zakat di Indonesia. Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat atau UU PZ, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat di Indonesia diserahkan penghimpunan, pendistribusian, dan pengelolaannya pada lembaga resmi zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Baznaz. Di daerah ada Bazda dan juga ada lembaga amil zakat dan lain-lainnya. Hukum zakat produktif dalam syariah dan hukum positif di Indonesia. Dalam syariat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma maupun hasil ijtihad, tidak terdapat pengaturan tentang zakat produktif secara eksplisit. Awal mula pemaparan zakat produktif secara gamblang adalah oleh ulama kontemporer, yaitu Yusuf Qaradawi. Penyaluran zakat dalam Islam diatur dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Zakat produktif untuk jangka panjang, sehingga zakat yang dikumpulkan dikelola untuk digunakan secara produktif. Nah, zakat produktif ini terbagi atas dua, yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Berdasarkan peraturan di Indonesia, konsep zakat produktif dapat diterapkan. Hal ini berlandaskan pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dana zakat yang terkumpul dapat dikelola secara produktif setelah kebutuhan pokok si mustahik terpenuhi. Kedudukan hukum zakat di Indonesia dan eksistensi zakat produktif di Indonesia. Sebagaimana diketahui, zakat bukan suatu hal yang diwajibkan secara gamblang di negara Indonesia, sehingga sistem dan teknik pemberdayaan zakat harus tepat, efisien, dan efektif. Hal ini dapat terwujud dengan kemampuan Baznas untuk mengelola zakat produktif secara kreatif dan efisien. Sistem zakat yang konsumtif dikhawatirkan itu dapat menghimpit perkembangan zakat di Indonesia.
Berita baiknya adalah di Indonesia, sistem zakat produktif teraplikasikan di beberapa Basnas, tetapi tekniknya masih terkesan tradisional. Zakat di Indonesia memang bukan suatu hal yang diwajibkan, tetapi Undang-Undang Nomor 23 memberikan peluang besar terwujudnya hukum wajib zakat, sebagaimana diketahui bahwa Bupati dan Gubernur memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan di wilayah kekuasaannya. Itu di pasal 34 sampai 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Penerapan zakat, baik zakat produktif di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Zakat produktif di Basnas Mandailing Natal atau Madinah berjalan dengan sistem produktif tradisional dan berjalan dengan versi yang cukup berbeda. Versi berbeda dari Basnas di Mandailing Natal ini, Sumatera Utara, Basnas memberikan bantuan modal dengan sistem peminjaman tanpa bunga dengan syarat pengambilan dengan sistem angsur. Yang kedua dari Kota Semarang. Di Kota Semarang itu menerapkan sistem peminjaman modal dengan pengembalian 0% dari modal yang diberikan hingga lunas. Selanjutnya dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di Kendal, berdasarkan keputusan Bupati, pegawai negeri di Kendal dibebankan pembayaran zakat setiap institusi yang tercatat di gaji pegawai itu dipotong untuk zakat secara otomatis oleh sistem. Dan yang terakhir daerah di Indonesia yaitu Nangro, Aceh, Darussalam. Nah, zakat di Aceh adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah di Aceh. Selain hukum wajib zakat, di Aceh juga dipaparkan secara jelas dalam peraturan bahwa zakat tidak hanya untuk profesi PNS, tetapi zakat juga untuk emas, perak, logam mulia, dan lainnya. Dan juga untuk perdagangan dan perusahaan, perindustrian, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pendapatan dan jasa, serta rikaz. Nah, itu dalam pasal 18 Konun nomor 10 tahun 2007. Sekedar informasi, konun ini adalah hukum yang berlaku di Aceh, di daerah Aceh itu sendiri. Ya, sekian itu yang dapat saya sampaikan tentang zakat, lebih khususnya ke zakat produktif. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa. Jadi jika teman-teman menyukai video ini, silakan klik like di bawah sini. Jangan lupa di subscribe channelnya dan di komen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.